Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak berpihak. Kamu bangun pagi dengan niat memperbaiki keadaan, namun malam datang membawa rasa kecewa yang sama. Kamu mencoba menjadi orang baik, bersikap jujur, menahan emosi, mengalah, memahami orang lain, tetapi justru kamu yang sering terluka. Di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, apakah ada yang salah dengan diriku, atau memang dunia tidak pernah adil? Stoikisme tidak datang untuk menghiburmu dengan janji manis. Ia hadir untuk duduk bersamamu di tengah kekecewaan, menatap kenyataan apa adanya, lalu membisikkan satu hal yang jarang kita dengar. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Kekecewaan sering muncul bukan karena kenyataan terlalu buruk, tetapi karena harapan kita terlalu rapuh. Kita menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain, pada pengakuan, pada balasan yang setimpal. Kita berharap ketika kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan. Ketika itu tidak terjadi, batin kita runtuh. Stoikisme mengajakmu melihat bahwa sumber luka bukan pada peristiwa, melainkan pada penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berhutang apapun atas kebaikanmu. Orang lain tidak berkewajiban memenuhi harapan yang tidak pernah mereka janjikan. Dan ketika kamu menyadari ini, ada rasa perih yang muncul, tetapi juga kelegaan yang pelan-pelan menyusul. Orang yang sering kecewa biasanya adalah orang yang peduli. Mereka memberi lebih, berharap lebih, dan menahan lebih banyak emosi. Mereka jarang mengeluh, tetapi memikul beban panjang di dalam kepala. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan batas. Batas antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiranmu, sikapmu, keputusanmu, usahamu adalah wilayahmu. Reaksi orang lain, hasil akhir, pengakuan, penolakan, itu semua bukan milikmu. Selama kamu mencampur adukan dua wilayah ini, kekecewaan akan selalu menemukan jalan masuk. Ada kelelahan yang tidak terlihat pada orang-orang yang sering kecewa. Mereka tampak kuat di luar, tetapi batinnya terus bernegosiasi dengan rasa tidak dihargai. Mereka memutar ulang percakapan, mempertanyakan pilihan, menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu berharap. Stoikisme mengajarkan satu latihan batin yang sederhana, namun berat. Berhenti mengulang hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak bisa diamankan dengan kecemasan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah hadir sepenuhnya pada tindakan hari ini. Dalam keheningan stoik, kamu diajak menerima bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk adil, tetapi selalu memberi ruang untuk bermakna. Kekecewaan adalah sinyal bahwa kamu sedang menaruh nilai pada sesuatu, bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dipahami. Apakah nilai itu layak kamu pertahankan atau justru perlu kamu lepaskan? Tidak semua hubungan pantas diperjuangkan, tidak semua tujuan pantas menguras jiwamu. Kebijaksanaan bukan tentang bertahan paling lama, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti tanpa membenci diri sendiri. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa mengejar penerimaan orang lain adalah jangan tanpa garis akhir. Hari ini mereka memuji, besok mereka lupa. Hari ini mereka membutuhkanmu, besok mereka meninggalkanmu. Stoikisme mengajakmu memindahkan pusat hidup dari luar ke dalam. Ketika kamu membangun integritas, ketenangan, dan disiplin batin, kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan. Kamu mulai hidup sesuai nilai, bukan sesuai reaksi. Dan di sanalah kekecewaan kehilangan kekuatannya. Menjadi stoik bukan berarti menekan emosi. Justru sebaliknya, kamu belajar mengenali emosi tanpa diperbudak olehnya. Kamu merasakan sedih tanpa enggelam, marah tanpa merusak, kecewa tanpa kehilangan arah. Kamu mengakui rasa sakit, tetapi tidak menjadikannya identitas. Kamu bukan kekecewaanmu, kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara dirimu dengan luka, sehingga kamu bisa memilih respon, bukan sekedar bereaksi. Seringkali orang yang paling kecewa adalah mereka yang lupa merawat diri sendiri. Mereka sibuk memahami orang lain, tetapi abai pada batas pribadi. Stoikisme mengingatkan bahwa tanggung jawab pertamamu adalah pada karaktermu sendiri, bukan untuk menjadi sempurna, melainkan konsisten. Setiap hari adalah kesempatan kecil untuk melatih ketabahan, kejujuran, dan keberanian. Bukan hasil besar yang membentuk ketenangan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar.
Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu rasa sepi. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, ada ruang kosong yang terasa asing. Namun ruang itulah tempat kamu bertumbuh. Di sana kamu belajar menikmati kesunyian, mendengarkan pikiran tanpa distraksi, dan berdamai dengan diri sendiri. Kesepian yang disadari tidak lagi menyakitkan, ia menjadi teman yang jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan sikap yang tepat terhadap masalah. Kekecewaan akan tetap datang, tetapi kamu tidak lagi runtuh karenanya. Kamu melihatnya sebagai latihan batin, bukan hukuman. Kamu tidak bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini. Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini mengubah seluruh pengalaman hidupmu. Pada akhirnya, untuk orang yang sering kecewa, stoikisme adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri, melepaskan harapan yang melemahkan tanpa melepaskan nilai yang menguatkan. Tetap baik tanpa menuntut balasan, tetap berusaha tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran, tetap membuka hati tetapi dengan kebijaksanaan. Kamu tidak perlu menjadi kebal untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Di sanalah ketenangan lahir, bukan dari dunia yang berubah, tetapi dari dirimu yang berhenti bertarung dengan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, kekecewaan tidak lagi menjadi beban, melainkan pengingat bahwa kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Ada satu fase ketika kamu berhenti berharap dimengerti, bukan karena kamu membenci manusia, tetapi karena kamu lelah menjelaskan luka yang selalu diremehkan. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman untuk memahami isi hatimu. Stoikisme mengajarkan bahwa keheningan bukan kekalahan. Diam seringkali adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapan mereka yang tidak berniat mendengarkan. Kekecewaan juga datang dari ekspektasi terhadap diri sendiri. Kamu merasa harus selalu kuat, selalu benar, selalu sabar. Ketika gagal memenuhi standar itu, kamu menghukum dirimu lebih keras daripada siapapun. Stoikisme mengajakmu memperlakukan diri sendiri dengan keadilan yang sama, seperti kamu memperlakukan orang lain. Kamu manusia, bukan konsep. Kamu boleh lelah tanpa merasa bersalah. Kamu boleh salah tanpa kehilangan harga diri. Dalam keheningan batin, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak pernah benar-benar kamu butuhkan. Pengakuan, validasi, pembuktian, semuanya hanya topeng dari kebutuhan akan ketenangan. Ketika kamu berhenti mengejar, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi ringan. Kamu mulai memilih dengan sadar apa yang layak mendapat energimu. Ada kekuatan yang lahir saat kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi hidup untuk dipahami, tetapi untuk selaras dengan nilai yang kamu yakini. Stoikisme tidak membuatmu menjauh dari manusia. Ia membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Kekecewaan mengajarkanmu tentang kefanaan. Semua yang kamu genggam suatu hari akan pergi. Orang berubah, situasi bergeser, perasaan memudar. Stoikisme tidak melawan perubahan, ia memeluknya. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kamu berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang rapuh. Kamu belajar mencintai tanpa memiliki. Ketika badai datang, orang stoik tidak bertanya kapan ini akan berakhir. Ia bertanya bagaimana caraku berdiri di tengahnya. Fokus berpindah dari keluhan menuju sikap, dari ketidakadilan menuju karakter. Di sanalah ketangguhan sejati dibentuk, bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam keteguhan. Perlahan kamu berhenti mengukur hidup dari seberapa sedikit luka yang kamu rasakan, tetapi dari seberapa utuh kamu tetap berdiri meski terluka. Kamu tidak lagi takut kecewa, karena kamu tahu kamu mampu menanggungnya. Ketakutan kehilangan berkurang, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih lapang. Kekecewaan masih datang, namun ia tidak lagi tinggal lama. Ia datang sebagai tamu, bukan penguasa. Kamu menyapanya, mempelajarinya, lalu melepaskan dengan tenang. Inilah hadiah suni dari stoikisme bagi mereka yang sering kecewa. Bukan kebahagiaan yang berisik, melainkan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah ketenangan yang tidak perlu diumumkan, karena ia terasa cukup di dalam.
Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak berpihak. Kamu bangun pagi dengan niat memperbaiki keadaan, namun malam datang membawa rasa kecewa yang sama. Kamu mencoba menjadi orang baik, bersikap jujur, menahan emosi, mengalah, memahami orang lain, tetapi justru kamu yang sering terluka. Di titik itu kamu mulai bertanya dalam diam, apakah ada yang salah dengan diriku, atau memang dunia tidak pernah adil? Stoikisme tidak datang untuk menghiburmu dengan janji manis. Ia hadir untuk duduk bersamamu di tengah kekecewaan, menatap kenyataan apa adanya, lalu membisikkan satu hal yang jarang kita dengar. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Kekecewaan sering muncul bukan karena kenyataan terlalu buruk, tetapi karena harapan kita terlalu rapuh. Kita menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain, pada pengakuan, pada balasan yang setimpal. Kita berharap ketika kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan. Ketika itu tidak terjadi, batin kita runtuh. Stoikisme mengajakmu melihat bahwa sumber luka bukan pada peristiwa, melainkan pada penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berhutang apapun atas kebaikanmu. Orang lain tidak berkewajiban memenuhi harapan yang tidak pernah mereka janjikan. Dan ketika kamu menyadari ini, ada rasa perih yang muncul, tetapi juga pelegaan yang pelan-pelan menyusul. Orang yang sering kecewa biasanya adalah orang yang peduli. Mereka memberi lebih, berharap lebih, dan menahan lebih banyak emosi. Mereka jarang mengeluh, tetapi memikul beban panjang di dalam kepala. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan batas. Batas antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiranmu, sikapmu, keputusanmu, usahamu adalah wilayahmu. Reaksi orang lain, hasil akhir, pengakuan, penolakan, itu semua bukan milikmu. Selama kamu mencampur adukan dua wilayah ini, kekecewaan akan selalu menemukan jalan masuk. Ada kelelahan yang tidak terlihat pada orang-orang yang sering kecewa. Mereka tampak kuat di luar, tetapi batinnya terus bernegosiasi dengan rasa tidak dihargai. Mereka memutar ulang percakapan, mempertanyakan pilihan, menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu berharap. Stoikisme mengajarkan satu latihan batin yang sederhana namun berat, yaitu berhenti mengulang hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak bisa diamankan dengan kecemasan. Yang bisa kamu lakukan hanya hadir sepenuhnya pada tindakan hari ini. Dalam keheningan stoik, kamu diajak menerima bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk adil, tetapi selalu memberi ruang untuk bermakna. Kekecewaan adalah sinyal bahwa kamu sedang menaruh nilai pada sesuatu, bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dipahami. Apakah nilai itu layak kamu pertahankan atau justru perlu kamu lepaskan? Tidak semua hubungan pantas diperjuangkan. Tidak semua tujuan pantas menguras jiwamu. Kebijaksanaan bukan tentang bertahan paling lama, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti tanpa membenci diri sendiri. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa mengejar penerimaan orang lain adalah jalan tanpa garis akhir. Hari ini mereka memuji, besok mereka lupa. Hari ini mereka membutuhkanmu, besok mereka meninggalkanmu. Stoikisme mengajakmu memindahkan pusat hidup dari luar ke dalam. Ketika kamu membangun integritas, ketenangan, dan disiplin batin, kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan. Kamu mulai hidup sesuai nilai, bukan sesuai reaksi. Dan di sanalah kekecewaan kehilangan kekuatannya. Menjadi stoik bukan berarti menekan emosi. Justru sebaliknya, kamu belajar mengenali emosi tanpa diperbudak olehnya. Kamu merasakan sedih tanpa tenggelam, marah tanpa merusak, kecewa tanpa kehilangan arah. Kamu mengakui rasa sakit tetapi tidak menjadikan itu identitasmu. Kamu bukan kekecewaanmu, kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara dirimu dan luka, sehingga kamu bisa memilih respon, bukan sekedar bereaksi. Seringkali orang yang paling kecewa adalah mereka yang lupa merawat dirinya sendiri. Mereka sibuk memahami orang lain, tetapi abai pada batas pribadi. Stoikisme mengingatkan bahwa tanggung jawab pertamamu adalah pada karaktermu sendiri. Bukan untuk menjadi persempurna, melainkan konsisten. Setiap hari adalah kesempatan kecil untuk melatih ketabahan, kejujuran, dan keberanian. Bukan hasil besar yang membentuk ketenangan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu rasa sepi,
Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, ada ruang kosong yang terasa asing. Namun ruang itulah tempat kamu bertumbuh. Di sana kamu belajar menikmati kesunyian, mendengarkan pikiran tanpa distraksi, dan berdamai dengan diri sendiri. Kesepian yang disadari tidak lagi menyakitkan, ia menjadi teman yang jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan sikap yang tepat terhadap masalah. Kekecewaan akan tetap datang, tetapi kamu tidak lagi runtuh karenanya. Kamu melihatnya sebagai latihan batin, bukan hukuman. Kamu tidak bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini. Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini mengubah seluruh pengalaman hidupmu. Pada akhirnya, untuk orang yang sering kecewa, stoikisme adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri. Melepaskan harapan yang melemahkan, tanpa melepaskan nilai yang menguatkan. Tetap baik tanpa menuntut balasan. Tetap berusaha tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran. Tetap membuka hati, tetapi dengan kebijaksanaan. Kamu tidak perlu menjadi kebal untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur pada apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Di sanalah ketenangan lahir, bukan dari dunia yang berubah, tetapi dari dirimu yang berhenti bertarung dengan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, kekecewaan tidak lagi menjadi beban, melainkan pengingat bahwa kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Ada satu fase ketika kamu berhenti berharap dimengati. Bukan karena kamu membenci manusia, tetapi karena kamu lelah menjelaskan luka yang selalu diremehkan. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman untuk memahami isi hatimu. Stoikisme mengajarkan bahwa keheningan bukan kekalahan. Diam seringkali adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapan mereka yang tidak berniat mendengarkan. Kekecewaan juga datang dari ekspektasi terhadap diri sendiri. Kamu merasa harus selalu kuat, selalu benar, selalu sabar. Ketika gagal memenuhi standar itu, kamu menghukum dirimu lebih keras daripada siapapun. Stoikisme mengajakmu memperlakukan diri sendiri dengan keadilan yang sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Kamu manusia, bukan konsep. Kamu boleh lelah tanpa merasa bersalah. Kamu boleh salah tanpa kehilangan harga diri. Dalam keheningan batin, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak pernah benar-benar kamu butuhkan. Pengakuan, validasi, pembuktian, semuanya hanya topeng dari kebutuhan akan ketenangan. Ketika kamu berhenti mengejar, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi ringan. Kamu mulai memilih dengan sadar apa yang layak mendapat energimu. Ada kekuatan yang lahir saat kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi hidup untuk dipahami, tetapi untuk selaras dengan nilai yang kamu yakini. Stoikisme tidak membuatmu menjauh dari manusia, ia membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Kekecewaan mengajarkanmu tentang kefanaan. Semua yang kamu genggam suatu hari akan pergi. Orang berubah, situasi bergeser, perasaan memudar. Stoikisme tidak melawan perubahan. Ia memeluknya. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kamu berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang rapuh. Kamu belajar mencintai tanpa memiliki. Ketika badai datang, orang stoik tidak bertanya kapan ini akan berakhir. Ia bertanya bagaimana caraku berdiri di tengahnya. Fokus berpindah dari keluhan menuju sikap, dari ketidakadilan menuju karakter. Di sanalah ketangguhan sejati dibentuk, bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam keteguhan. Perlahan kamu berhenti mengukur hidup dari seberapa sedikit luka yang kamu rasakan, tetapi dari seberapa utuh kamu tetap berdiri meski terluka. Kamu tidak lagi takut kejawa, karena kamu tahu kamu mampu menanggungnya. Ketakutan kehilangan berkurang, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih lapang. Kekecewaan masih datang, namun ia tidak lagi tinggal lama. Ia datang sebagai tamu, bukan penguasa. Kamu menyapanya, mempelajarinya, lalu melepaskannya dengan tenang. Inilah hadiah sunyi dari stoikisme bagi mereka yang sering kecewa. Bukan kebahagiaan yang berisik, melainkan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah ketenangan yang tidak perlu diumumkan karena ia terasa cukup di dalam.
Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat, bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena batinmu lelah berharap. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, tidak juga menuntut perubahan besar. Kamu hanya ingin hari itu berlalu tanpa harus berpura-pura kuat. Stoikisme tidak memaksamu bangkit dengan senyum. Ia mengizinkanmu berjalan pelan selama langkahmu tetap jujur. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit perlu disembuhkan. Ada yang hanya perlu diterima. Ada luka yang sembuh dengan waktu, ada yang menjadi bagian dari kedewasaan. Stoikisme tidak menghapus bekas luka, ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya tanpa rasa dendam. Perlahan, kamu berhenti mengutuk masa lalu, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kemarahan yang terus dipelihara hanya mengikatmu pada apa yang sudah tidak bisa diubah. Kamu memilih melepaskan, bukan demi mereka yang menyakitimu, tetapi demi ketenangan yang pantas kamu miliki. Dalam proses ini, kamu menyadari bahwa kesabaran bukanlah tentang menahan, melainkan tentang memahami ritme hidup. Ada hal yang memang belum waktunya, ada hal yang memang bukan milikmu. Ketika kamu berhenti memaksa, hidup terasa lebih selaras. Kamu tidak lagi melawan arus, tetapi belajar berenang bersamanya. Kekecewaan juga mengajarkanmu untuk berbicara lebih jujur pada diri sendiri, tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Banyak keinginan lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Stoikisme membantumu memilah, sehingga kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang hanya memperpanjang kekosongan. Ada ketenangan yang muncul saat kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan waktunya sendiri. Perbandingan hanya mencuri rasa syukur yang seharusnya tumbuh pelan-pelan di dalam dirimu. Ketika malam datang dan pikiran mulai ramai, kamu belajar duduk bersama keheningan. Tidak semua pikiran perlu dijawab, tidak semua pertanyaan butuh solusi segera. Kadang kebijaksanaan hadir saat kamu berhenti mencari jawaban dan mulai menerima keterbatasan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa memperbaiki segalanya. Kamu memahami bahwa hidup bukan proyek yang harus selesai, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan sadar. Setiap hari kamu memilih sikap, dan pilihan itulah yang perlahan membentuk kedamaian. Di titik ini, kamu tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Kamu hanya merasa lebih jujur. Kamu tidak lagi memamerkan ketabahan, karena kamu tahu kekuatan sejati tidak memerlukan pengakuan. Ia terasa cukup saat kamu bisa tidur dengan hati yang lebih ringan. Stoikisme pada akhirnya adalah bukan tentang menjadi kebal terhadap kekecewaan, melainkan tentang menjadi ramah terhadap kenyataan. Kamu tidak mengeras, kamu menguat, dan di sanalah hidup menemukan nadanya yang paling sunyi dan paling jujur. Ada saat ketika kamu menoleh ke belakang dan menyadari betapa banyak energi yang dulu kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak pernah benar-benar memintamu berkorban sejauh itu. Kamu memberi tanpa ditanya, bertahan tanpa diminta, berharap tanpa janji. Stoikisme tidak menyalahkan kebaikanmu, ia hanya mengingatkan bahwa kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan akan selalu berujung pada kelelahan. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena kamu lupa menempatkan dirimu dalam persamaan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang datang membawa pelajaran yang menyenangkan. Ada yang hadir untuk melukaimu agar kamu belajar batas. Ada yang pergi agar kamu belajar melepaskan. Stoikisme tidak mengajakmu mengutuk mereka, ia mengajakmu mengambil makna tanpa menyimpan racun. Dendam mengikatmu pada masa lalu, penerimaan membebaskanmu untuk melangkah. Dalam keheningan yang panjang, kamu menyadari bahwa pikiran sering kali lebih kejam daripada kenyataan. Kamu tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena cerita yang kamu bangun di kepalamu. Bagaimana jika aku berbeda? Bagaimana jika aku lebih kuat? Bagaimana jika aku tidak berharap? Stoikisme mengajakmu kembali ke momen ini, satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar berlangsung. Di sini, di saat ini, banyak ketakutan kehilangan cengkramannya. Ada kedewasaan yang lahir saat kamu berhenti menunggu orang lain berubah agar kamu tenang. Kamu berhenti mengharapkan permintaan maaf yang mungkin tidak pernah datang. Kamu berhenti menunggu pengakuan yang tidak pernah dijanjikan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih damai daripada benar. Pilihan ini sunyi, tetapi membebaskan. Kekecewaan juga mengajarkanmu bahwa mencintai tidak selalu berarti mendekat. Kadang mencintai berarti memberi jarak agar luka tidak terus terbuka. Stoikisme tidak romantis, ia realistis. Ia memahami bahwa menjaga diri bukanlah egoisme, melainkan tanggung jawab. Kamu tidak dilahirkan untuk mengorbankan jiwamu demi membuat semua orang nyaman.
Perlahan kamu belajar menyederhanakan hidup, bukan dengan memiliki lebih sedikit, tetapi dengan menginginkan lebih sedikit. Keinginan yang tidak perlu adalah sumber kegelisahan yang paling halus. Ketika kamu mengurangi tuntutan terhadap hidup, hidup terasa lebih ramah. Kamu tidak lagi marah pada hujan, tidak membenci malam, tidak memusuhi keterlambatan. Semuanya menjadi bagian dari alur yang kamu terima. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan siapa yang bertahan, siapa yang pergi, dan siapa yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu berhenti mengejar mereka yang tidak memilihmu. Kamu berhenti membuktikan nilai kepada mereka yang tidak berniat melihat. Harga dirimu tidak lagi dinegosiasikan. Ada kekuatan tenang yang tumbuh saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu memilih respon yang selaras dengan nilai. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Kamu memahami bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Perhatian adalah mata uang batin yang berharga. Di titik ini, kekecewaan berubah bentuk. Ia tidak lagi menusuk, tetapi mengingatkan. Ia menjadi sinyal untuk kembali ke diri sendiri. Untuk bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika iya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskanlah. Prinsip sederhana ini ketika dipraktikkan setiap hari, perlahan membangun ketenangan yang kokoh. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perayaan. Hanya suatu hari kamu menyadari bahwa hal-hal yang dulu menghancurkanmu, kini hanya melintas. Kamu masih merasa, tetapi tidak lagi tenggelam. Kamu masih kerli, tetapi tidak lagi kehilangan diri. Dan di sanalah stoikisme bekerja dengan paling halus. Ia tidak mengubah dunia, tetapi mengubah caramu berdiri di dalamnya. Kamu tetap berjalan dengan luka yang telah menjadi bekas, bukan beban. Dengan harapan yang lebih tenang, bukan menuntut. Dengan hati yang terbuka, tetapi berakar kuat pada kesadaran diri. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak berpihak. Kamu bangun pagi dengan niat memperbaiki keadaan, namun malam datang membawa rasa kecewa yang sama. Kamu mencoba menjadi orang baik, bersikap jujur, menahan emosi, mengalah, memahami orang lain, tetapi justru kamu yang sering terluka. Di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, apakah ada yang salah dengan diriku, atau memang dunia tidak pernah adil? Stoikisme tidak datang untuk menghiburmu dengan janji manis. Ia hadir untuk duduk bersamamu di tengah kekecewaan, menatap kenyataan apa adanya, lalu membisikkan satu hal yang jarang kita dengar. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Kekecewaan sering muncul bukan karena kenyataan terlalu buruk, tetapi karena harapan kita terlalu rapuh. Kita menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain, pada pengakuan, pada balasan yang setimpal. Kita berharap ketika kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan. Ketika itu tidak terjadi, batin kita runtuh. Stoikisme mengajakmu melihat bahwa sumber luka bukan pada peristiwa, melainkan pada penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berutang apapun atas kebaikanmu. Orang lain tidak berkewajiban memenuhi harapan yang tidak pernah mereka janjikan. Dan ketika kamu menyadari ini, ada rasa perih yang muncul, tetapi juga kelegaan yang pelan-pelan menyusul. Orang yang sering kecewa biasanya adalah orang yang peduli. Mereka memberi lebih, berharap lebih, dan menahan lebih banyak emosi. Mereka jarang mengeluh, tetapi memikul beban panjang di dalam kepala. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan batas. Batas antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiranmu, sikapmu, keputusanmu, usahamu adalah wilayahmu. Reaksi orang lain, hasil akhir, pengakuan, penolakan, itu semua bukan milikmu. Selama kamu mencampur adukan dua wilayah ini, kekecewaan akan selalu menemukan jalan masuk. Ada kelelahan yang tidak terlihat pada orang-orang yang sering kecewa. Mereka tampak kuat di luar, tetapi batinnya terus bernegosiasi dengan rasa tidak dihargai. Mereka memutar ulang percakapan, mempertanyakan pilihan, menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu berharap. Stoikisme mengajarkan satu latihan batin yang sederhana namun berat. Berhenti mengulang hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak bisa diamankan dengan kecemasan.
Yang bisa kamu lakukan hanyalah hadir penuhnya pada tindakan hari ini. Dalam keheningan stoik, kamu diajak menerima bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk adil, tetapi selalu memberi ruang untuk bermakna. Kekecewaan adalah sinyal bahwa kamu sedang menaruh nilai pada sesuatu, bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dipahami. Apakah nilai itu layak kamu pertahankan, atau justru perlu kamu lepaskan? Tidak semua hubungan pantas diperjuangkan. Tidak semua tujuan pantas menguras jiwamu. Kebijaksanaan bukan tentang bertahan paling lama, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti tanpa membenci diri sendiri. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa mengejar penerimaan orang lain adalah jalan tanpa garis akhir. Hari ini mereka memuji, besok mereka lupa. Hari ini mereka membutuhkanmu, besok mereka meninggalkanmu. Stoikisme mengajakmu memindahkan pusat hidup dari luar ke dalam. Ketika kamu membangun integritas, ketenangan, dan disiplin batin, kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan. Kamu mulai hidup sesuai nilai, bukan sesuai reaksi. Dan di sanalah kekecewaan tidak memiliki kekuatannya. Menjadi stoik bukan berarti menekan emosi. Justru sebaliknya, kamu belajar mengenali emosi tanpa diperbudak olehnya. Kamu merasakan sedih tanpa tenggelam, marah tanpa merusak, kecewa tanpa kehilangan arah. Kamu mengakui rasa sakit, tetapi tidak menjadikannya identitas. Kamu bukan kekecewaanmu, kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara dirimu dan luka, sehingga kamu bisa memilih respon, bukan sekedar bereaksi. Seringkali orang yang paling kecewa adalah mereka yang lupa merawat diri sendiri. Mereka sibuk memahami orang lain, tetapi abai pada batas pribadi. Stoikisme mengingatkan bahwa tanggung jawab pertamamu adalah pada karaktermu sendiri, bukan untuk menjadi sempurna, melainkan konsisten. Setiap hari adalah kesempatan kecil untuk melatih ketabahan, kejujuran, dan keberanian. Bukan hasil besar yang membentuk ketenangan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu rasa sepi. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, ada ruang kosong yang terasa asing. Namun ruang itulah tempat kamu bertumbuh. Di sana kamu belajar menikmati kesunyian, mendengarkan pikiran tanpa distraksi, dan berdamai dengan diri sendiri. Kesepian yang disadari tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi teman yang jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan sikap yang tepat terhadap masalah. Kekecewaan akan tetap datang, tetapi kamu tidak lagi runtuh karenanya. Kamu melihatnya sebagai latihan batin, bukan hukuman. Kamu tidak bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini. Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini mengubah seluruh pengalaman hidupmu. Pada akhirnya, untuk orang yang sering kecewa, stoikisme adalah indangan untuk pulang ke diri sendiri, melepaskan harapan yang melemahkan tanpa melepaskan nilai yang menguatkan. Tetap baik tanpa menuntut balasan, tetap berusaha tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran. Tetap membuka hati, tetapi dengan kebijaksanaan. Kamu tidak perlu menjadi kebal untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur pada apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Di sanalah ketenangan lahir, bukan dari dunia yang berubah, tetapi dari dirimu yang berhenti bertarung dengan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, kekecewaan tidak lagi menjadi beban, melainkan pengingat bahwa kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Ada satu fase ketika kamu berhenti berharap dimengerti, bukan karena kamu membenci manusia, tetapi karena kamu lelah menjelaskan luka yang selalu diremehkan. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman untuk memahami isi hatimu. Stoikisme mengajarkan bahwa keheningan bukan kekalahan. Diam seringkali adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapan mereka yang tidak berniat mendengarkan. Kekecewaan juga datang dari ekspektasi terhadap diri sendiri. Kamu merasa harus selalu kuat, selalu benar, selalu sabar. Ketika gagal memenuhi standar itu, kamu menghukum dirimu lebih keras daripada siapapun. Stoikisme mengajakmu memperlakukan diri sendiri dengan keadilan yang sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Kamu manusia, bukan konsep. Kamu boleh lelah tanpa merasa bersalah. Kamu boleh salah tanpa kehilangan harga diri. Dalam keheningan batin, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak pernah benar-benar kamu butuhkan.
Pengakuan, validasi, pembuktian, semuanya hanya topeng dari kebutuhan akan ketenangan. Ketika kamu berhenti mengejar, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi ringan. Kamu mulai memilih dengan sadar apa yang layak mendapat energimu. Ada kekuatan yang lahir saat kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi hidup untuk dipahami, tetapi untuk selaras dengan nilai yang kamu yakini. Stoikisme tidak membuatmu menjauh dari manusia. Ia membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Kekecewaan mengajarkanmu tentang kefanaan. Semua yang kamu genggam suatu hari akan pergi. Orang berubah, situasi bergeser, perasaan memudar. Stoikisme tidak melawan perubahan, ia memeluknya. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kamu berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang rapuh. Kamu belajar mencintai tanpa memiliki. Ketika badai datang, orang stoik tidak bertanya kapan ini akan berakhir. Ia bertanya bagaimana caraku berdiri di tengahnya. Fokus berpindah dari keluhan menuju sikap, dari ketidakadilan menuju karakter. Di sanalah ketangguhan sejati dibentuk, bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam keteguhan. Perlahan kamu berhenti mengukur hidup dari seberapa sedikit luka yang kamu rasakan, tetapi dari seberapa utuh kamu tetap berdiri meski terluka. Kamu tidak lagi takut kecewa, karena kamu tahu kamu mampu menanggungnya. Ketakutan kehilangan berkurang, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih lapang. Kekecewaan masih datang, namun ia tidak lagi tinggal lama. Ia datang sebagai tamu, bukan penguasa. Kamu menyapanya, mempelajarinya, lalu melepaskannya dengan tenang. Inilah hadiah sunyi dari stoikisme bagi mereka yang sering kecewa. Bukan kebahagiaan yang berisik, melainkan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah ketenangan yang tidak perlu diumumkan, karena ia terasa cukup di dalam. Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat, bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena batinmu lelah berharap. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, tidak juga menuntut perubahan besar. Kamu hanya ingin hari itu berlalu tanpa harus berpura-pura kuat. Stoikisme tidak memaksamu bangkit dengan senyum. Ia mengizinkanmu berjalan pelan, selama langkahmu tetap jujur. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit perlu disembuhkan. Beberapa hanya perlu diterima. Ada luka yang sembuh dengan waktu, ada yang menjadi bagian dari kedewasaan. Stoikisme tidak menghapus bekas luka. Ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya tanpa rasa dendam. Perlahan kamu berhenti mengutuk masa lalu, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kemarahan yang terus dipelihara hanya mengikatmu pada apa yang sudah tidak bisa diubah. Kamu memilih melepaskan, bukan demi mereka yang menyakitimu, tetapi demi ketenangan yang pantas kamu miliki. Dalam proses ini, kamu menyadari bahwa kesabaran bukan tentang menahan, melainkan tentang memahami ritme hidup. Ada hal yang memang belum waktunya, ada yang memang bukan milikmu. Ketika kamu berhenti memaksa, hidup terasa lebih selaras. Kamu tidak lagi melawan arus, tetapi belajar berenang bersamanya. Kekecewaan juga mengajarkanmu untuk berbicara lebih jujur pada diri sendiri, tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Banyak keinginan lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Stoikisme membantumu memilah, sehingga kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang hanya memperpanjang kekosongan. Ada ketenangan yang muncul saat kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan waktunya sendiri. Perbandingan hanya mencuri rasa syukur yang seharusnya tumbuh pelan-pelan di dalam dirimu. Ketika malam datang dan pikiran mulai ramai, kamu belajar duduk bersama keheningan. Tidak semua pikiran perlu dijawab. Tidak semua pertanyaan butuh solusi segera. Kadang kebijaksanaan hadir saat kamu berhenti mencari jawaban dan mulai menerima keterbatasan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa memperbaiki segalanya.
Kamu memahami bahwa hidup bukan proyek yang harus selesai, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan sadar. Setiap hari kamu memilih sikap, dan pilihan itulah yang perlahan membentuk kedamaian. Di titik ini, kamu tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Kamu hanya merasa lebih jujur. Kamu tidak lagi memamerkan ketabahan, karena kamu tahu kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia terasa cukup saat kamu bisa tidur dengan hati yang lebih ringan. Stoikisme pada akhirnya bukan tentang menjadi kebal terhadap kekecewaan, tetapi tentang menjadi ramah terhadap kenyataan. Kamu tidak mengeras, kamu menguat, dan di sanalah hidup menemukan nadanya yang paling sunyi dan paling jujur. Ada saatnya ketika kamu menoleh ke belakang dan menyadari betapa banyak energi yang dulu kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak pernah mencuri energimu sejauh itu. Kamu mulai melihat orang lain dengan lebih jernih. Tidak lagi sebagai sumber kebahagiaan atau luka, tetapi sebagai sesama manusia yang juga membawa pergumulannya sendiri. Pemahaman ini melunakkan hatimu tanpa melemahkan batas. Kamu tidak membenci, tetapi juga tidak membiarkan dirimu diinjak. Keseimbangan ini lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Dalam keheningan malam, ketika dunia melambat, kamu merasakan perubahan halus dalam cara hatimu merespons. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini terasa jauh. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu tidak lagi melekat. Stoikisme mengajarkan bahwa keterikatan berlebihan adalah akar penderitaan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan peduli tanpa kehilangan kebebasan batin. Kamu mulai menghargai waktu sebagai sesuatu yang rapuh dan berharga, bukan untuk diisi dengan kecemasan, tetapi dengan kehadiran penuh. Kamu berhenti menunda hidup sambil menunggu keadaan ideal. Kamu hidup sekarang dengan apa yang ada, seutuh mungkin. Kesadaran ini sederhana, tetapi mengubah segalanya. Ada rasa hormat yang tumbuh terhadap dirimu sendiri, bukan kesombongan, melainkan pengakuan bahwa kamu telah bertahan melalui banyak hal tanpa menjadi pahit. Kamu masih lembut meski pernah dilukai. Kamu masih jujur meski pernah dikhianati. Stoikisme memandang ini sebagai kemenangan batin yang tidak perlu diumumkan. Kekecewaan yang dulu terasa seperti beban kini menjadi guru yang diam. Ia tidak lagi menuntut perhatian, tetapi meninggalkan jejak kebijaksanaan. Kamu belajar memilih pertempuran, menjaga energi, dan menerima bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kedamaian tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Pada akhirnya, kamu menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah kebahagiaan yang terus-menerus, melainkan ketenangan yang stabil. Perasaan datang dan pergi, tetapi karakter yang kokoh tetap tinggal. Stoikisme menanamkan akar itu dalam-dalam, agar kamu tidak mudah goyah oleh angin keadaan. Dan saat kamu duduk diam, tanpa tuntutan untuk menjadi apapun, kamu merasakan sesuatu yang jarang kamu rasakan sebelumnya. Cukup. Tidak sempurna, tidak spektakuler, tetapi cukup. Di sanalah perjalanan panjang orang yang sering kecewa menemukan jeda. Bukan akhir, tetapi ruang bernafas sebelum melangkah lagi dengan hati yang lebih ringan. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak berpihak. Kamu bangun pagi dengan niat memperbaiki keadaan, namun malam datang membawa rasa kecewa yang sama. Kamu mencoba menjadi orang baik, bersikap jujur, menahan emosi, mengalah, memahami orang lain, tetapi justru kamu yang sering terluka. Di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, apakah ada yang salah dengan diriku? Atau memang dunia tidak pernah adil? Stoikisme tidak datang untuk menghiburmu dengan janji manis. Ia hadir untuk duduk bersamamu di tengah kekecewaan, menatap kenyataan apa adanya, lalu membisikkan satu hal yang jarang kita dengar. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Kekecewaan sering muncul bukan karena kenyataan terlalu buruk, tetapi karena harapan kita terlalu rapuh. Kita menggantungkan ketenangan pada sikap orang lain, pada pengakuan, pada balasan yang setimpal. Kita berharap ketika kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan. Ketika itu tidak terjadi, batin kita runtuh.
Stoikisme mengajakmu melihat bahwa sumber luka bukan pada peristiwa, melainkan pada penilaianmu terhadap peristiwa itu. Dunia tidak berhutang apapun atas kebaikanmu. Orang lain tidak berkewajiban memenuhi harapan yang tidak pernah mereka janjikan. Dan ketika kamu menyadari ini, ada rasa perih yang muncul, tetapi juga kelegaan yang pelan-pelan menyusul. Orang yang sering kecewa biasanya adalah orang yang peduli. Mereka memberi lebih, berharap lebih, dan menahan banyak emosi. Mereka jarang mengeluh tetapi memikul beban panjang di dalam kepala. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin atau tidak peduli. Ia mengajarkan batas. Batas antara apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiranmu, sikapmu, keputusanmu, usahamu, itu wilayahmu. Reaksi orang lain, hasil akhir, pengakuan, penolakan, itu semua bukan milikmu. Selama kamu mencampur adukan dua wilayah ini, kekecewaan akan selalu menemukan jalan masuk. Ada kelelahan yang tidak terlihat pada orang-orang yang sering kecewa. Mereka tampak kuat di luar, tetapi batinnya terus bernegosiasi dengan rasa tidak dihargai. Mereka memutar ulang percakapan, mempertanyakan pilihan, menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu berharap. Stoikisme mengajarkan satu latihan batin yang sederhana namun berat, yaitu berhenti mengulang hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Masa lalu tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak bisa diamankan dengan kecemasan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah hadir sepenuhnya pada tindakan hari ini. Dalam keheningan stoik, kamu diajak menerima bahwa hidup tidak pernah berjanji untuk adil, tetapi selalu memberi ruang untuk bermakna. Kekecewaan adalah sinyal bahwa kamu sedang menaruh nilai pada sesuatu, bukan untuk dihilangkan, melainkan untuk dipahami. Apakah nilai itu layak kamu pertahankan, atau justru perlu kamu lepaskan? Tidak semua hubungan pantas diperjuangkan. Tidak semua tujuan pantas menguras jiwamu. Kebijaksanaan bukan tentang bertahan paling lama, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti tanpa membenci diri sendiri. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa mengejar penerimaan orang lain adalah jalan tanpa garis akhir. Hari ini mereka memuji, besok mereka lupa. Hari ini mereka membutuhkanmu, besok mereka meninggalkanmu. Stoikisme mengajakmu memindahkan pusat hidup dari luar ke dalam. Ketika kamu membangun integritas, ketenangan, dan disiplin batin, kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan. Kamu mulai hidup sesuai nilai, bukan sesuai reaksi. Dan di sanalah kekecewaan kehilangan kekuatannya. Menjadi stoik bukan berarti menekan emosi. Justru sebaliknya, kamu belajar mengenali emosi tanpa diperbudak olehnya. Kamu merasakan sedih tanpa tenggelam, marah tanpa merusak, kecewa tanpa kehilangan arah. Kamu mengakui rasa sakit tetapi tidak menjadikannya identitas. Kamu bukan kekecewaanmu. Kamu adalah kesadaran yang mengamatinya. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara dirimu dan luka, sehingga kamu bisa memilih respons, bukan sekedar bereaksi. Seringkali orang yang paling kecewa adalah mereka yang lupa merawat diri sendiri. Mereka sibuk memahami orang lain, tetapi abai pada batas pribadi. Stoikisme mengingatkan bahwa tanggung jawab pertamamu adalah pada karaktermu sendiri, bukan untuk menjadi pemerfect, tetapi untuk konsisten. Setiap hari adalah kesempatan kecil untuk melatih ketabahan, kejujuran, dan keberanian. Bukan hasil besar yang membentuk ketenangan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu rasa sepi. Ketika kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, ada ruang kosong yang terasa asing. Namun ruang itulah tempat kamu bertumbuh. Di sana kamu belajar menikmati kesunyian, mendengarkan pikiran tanpa distraksi, dan berdamai dengan diri sendiri. Kesepian yang disadari tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi teman yang jujur. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan sikap yang tepat terhadap masalah. Kekecewaan akan tetap datang, tetapi kamu tidak lagi runtuh karenanya. Kamu melihatnya sebagai latihan batin, bukan hukuman. Kamu tidak bertanya mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini. Pergeseran kecil ini mengubah seluruh pengalaman hidupmu.
Pada akhirnya, untuk orang yang sering kecewa, stoikisme adalah undangan untuk pulang ke diri sendiri, melepaskan harapan yang melemahkan tanpa melepaskan nilai yang menguatkan. Tetap baik tanpa menuntut balasan, tetap berusaha tanpa menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran. Tetap membuka hati, tetapi dengan kebijaksanaan. Kamu tidak perlu kebal untuk menjadi kuat. Kamu hanya perlu jujur pada apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Di sanalah ketenangan lahir, bukan dari dunia yang berubah, tetapi dari dirimu yang berhenti bertarung dengan kenyataan. Dan ketika itu terjadi, kekecewaan tidak lagi menjadi beban, melainkan pengingat bahwa kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh. Ada fase ketika kamu berhenti berharap dimengerti, bukan karena kamu membenci manusia, tetapi karena kamu lelah menjelaskan luka yang selalu diremehkan. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kedalaman untuk memahami isi hatimu. Stoikisme mengajarkan bahwa keheningan bukan kekalahan. Diam seringkali adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak perlu membela dirimu di hadapan mereka yang tidak berniat mendengarkan. Kekecewaan juga datang dari ekspektasi terhadap diri sendiri. Kamu harus selalu kuat, selalu benar, selalu sabar. Ketika gagal memenuhi standar itu, kamu menghukum dirimu lebih keras daripada siapapun. Stoikisme mengajakmu memperlakukan dirimu dengan keadilan yang sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Kamu manusia, bukan konsep. Kamu boleh lelah tanpa merasa bersalah. Kamu boleh salah tanpa kehilangan harga diri. Dalam keheningan batin, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu kejar ternyata tidak pernah benar-benar kamu butuhkan. Pengakuan, validasi, pembuktian, semuanya hanya masker dari kebutuhan akan ketenangan. Ketika kamu berhenti mengejar, hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi ringan. Kamu mulai memilih dengan sadar apa yang layak mendapat energimu. Ada kekuatan yang lahir saat kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi hidup untuk dipahami, tetapi untuk selaras dengan nilai yang kamu yakini. Stoikisme tidak membuatmu menjauh dari manusia, ia membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu hadir apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Kekecewaan mengajarkanmu tentang kefanaan. Semua yang kamu genggam suatu hari akan pergi. Orang berubah, situasi bergeser, perasaan memudar. Stoikisme tidak melawan perubahan, ia memeluknya. Dengan menerima bahwa tidak ada yang abadi, kamu berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang rapuh. Kamu belajar mencintai tanpa memiliki. Ketika badai datang, orang stoik tidak bertanya, kapan ini akan berakhir? Ia bertanya, bagaimana caraku berdiri di tengahnya? Fokus berpindah dari keluhan menuju sikap, dari ketidakadilan menuju karakter. Di sanalah ketangguhan sejati dibentuk, bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam keteguhan. Perlahan, kamu berhenti mengukur hidup dari seberapa sedikit luka yang kamu rasakan, tetapi dari seberapa utuh kamu tetap berdiri meski terluka. Kamu tidak lagi takut kecewa, karena kamu tahu kamu mampu menanggungnya. Ketakutan kehilangan berkurang, karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dan di titik itu, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih lapang. Kekecewaan masih datang, namun ia tidak lagi tinggal lama. Ia datang sebagai tamu, bukan penguasa. Kamu menyapanya, mempelajarinya, lalu melepaskannya dengan tenang. Inilah hadiah sunyi dari stoikisme bagi mereka yang sering kecewa. Bukan kebahagiaan yang berisik, melainkan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Sebuah ketenangan yang tidak perlu diumumkan, karena ia terasa cukup di dalam. Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat, bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena batinmu lelah berharap. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban, tidak juga menuntut perubahan besar. Kamu hanya ingin hari itu berlalu tanpa harus berpura-pura kuat. Stoikisme tidak memaksamu bangkit dengan senyum. Ia mengizinkanmu berjalan pelan selama langkahmu tetap jujur. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua rasa sakit perlu disembuhkan. Beberapa hanya perlu diterima. Ada luka yang sembuh dengan waktu, ada yang menjadi bagian dari kedewasaan. Stoikisme tidak menghapus bekas luka. Ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya tanpa rasa dendam. Perlahan, kamu berhenti mengutuk masa lalu. Bukan karena semuanya baik-baik saja,
Tetapi karena kemarahan yang terus dipelihara hanya mengikatmu pada apa yang sudah tidak bisa diubah. Kamu memilih melepaskan, bukan demi mereka yang menyakitimu, tetapi demi ketenangan yang pantas kamu miliki. Dalam proses ini, kamu menyadari bahwa kesabaran bukan tentang menahan, melainkan tentang memahami ritme hidup. Ada hal yang memang belum waktunya, ada hal yang memang bukan milikmu. Ketika kamu berhenti memaksa, hidup terasa lebih selaras. Kamu tidak lagi melawan arus, tetapi belajar berenang bersamanya. Kekecewaan juga mengajarkanmu untuk berbicara lebih jujur pada diri sendiri, tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Banyak keinginan lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Stoikisme membantumu memilah, sehingga kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang hanya memperpanjang kekosongan. Ada ketenangan yang muncul saat kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap orang berjalan dengan beban dan waktunya sendiri. Perbandingan hanya mencuri rasa syukur yang seharusnya tumbuh pelan-pelan di dalam dirimu. Ketika malam datang dan pikiran mulai ramai, kamu belajar duduk bersama keheningan. Tidak semua pikiran perlu dijawab, tidak semua pertanyaan butuh solusi segera. Kadang kebijaksanaan hadir saat kamu berhenti mencari jawaban dan mulai menerima keterbatasan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa memperbaiki segalanya. Kamu memahami bahwa hidup bukan proyek yang harus selesai, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan sadar. Setiap hari kamu memilih sikap, dan pilihan itulah yang perlahan membentuk kedamaian. Di titik ini, kamu tidak merasa lebih unggul dari siapapun. Kamu hanya merasa lebih jujur. Kamu tidak lagi memamerkan ketabahan, karena kamu tahu kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia terasa cukup saat kamu bisa tidur dengan hati yang lebih ringan. Stoikisme pada akhirnya bukan tentang menjadi kebal terhadap kekecewaan, tetapi tentang menjadi ramah terhadap kenyataan. Kamu tidak mengeras, kamu menguat. Dan di sanalah hidup menemukan nadanya yang paling sunyi dan paling jujur. Ada saat ketika kamu menoleh ke belakang dan menyadari betapa banyak energi yang dulu kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak pernah benar-benar memintamu berkorban sejauh itu. Kamu memberi tanpa ditanya, bertahan tanpa diminta, berharap tanpa janji. Stoikisme tidak menyalahkan kebaikanmu. Ia hanya mengingatkan bahwa kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan akan selalu berujung pada kelelahan. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena kamu lupa menempatkan dirimu di dalam persamaan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang yang datang membawa pelajaran yang menyenangkan. Ada yang hadir untuk melukaimu agar kamu belajar batas. Ada yang pergi agar kamu belajar melepaskan. Stoikisme tidak mengajakmu mengutuk mereka. Ia mengajakmu mengambil makna tanpa menyimpan racun. Dendam mengikatmu pada masa lalu. Penerimaan membebaskanmu untuk melangkah. Dalam keheningan yang panjang, kamu menyadari bahwa pikiran seringkali lebih kejam daripada kenyataan. Kamu tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena cerita yang kamu bangun di kepalamu. Bagaimana jika aku berbeda? Bagaimana jika aku lebih kuat? Bagaimana jika aku tidak berharap? Stoikisme mengajakmu kembali ke momen ini, satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar berlangsung. Di sini, di saat ini, banyak ketakutan kehilangan cengkramannya. Ada kedewasaan yang lahir ketika kamu berhenti menunggu orang lain berubah agar kamu tenang. Kamu berhenti mengharap permintaan maaf yang mungkin tidak pernah datang. Kamu berhenti menunggu pengakuan yang tidak pernah dijanjikan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih damai daripada benar. Pilihan ini sunyi tetapi membebaskan. Kekecewaan juga mengajarkanmu bahwa mencintai tidak selalu berarti mendekat. Kadang mencintai berarti memberi jarak agar luka tidak terus terbuka. Stoikisme tidak romantis, ia realistis. Ia memahami bahwa menjaga diri bukan egoisme, melainkan tanggung jawab. Kamu tidak dilahirkan untuk mengorbankan jiwamu untuk membuat semua orang nyaman. Perlahan kamu belajar menyederhanakan hidup, bukan dengan memiliki lebih sedikit, tetapi dengan menginginkan lebih sedikit. Keinginan yang tidak perlu adalah sumber kegelisahan yang paling halus. Ketika kamu mengurangi tuntutan terhadap hidup, hidup terasa lebih ramah. Kamu tidak lagi marah pada hujan, tidak membenci malam, tidak memusuhi keterlambatan. Semuanya menjadi bagian dari alur yang kamu terima. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan siapa yang bertahan, siapa yang pergi, dan siapa yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu berhenti mengejar mereka yang tidak memilihmu. Kamu berhenti membuktikan nilai kepada mereka yang tidak berniat melihat. Harga dirimu tidak lagi dinegosiasikan.
Ada kekuatan tenang yang tumbuh ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan. Bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu memilih respon yang selaras dengan nilai. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Kamu memahami bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Perhatian adalah mata uang batin yang berharga. Di titik ini, kekecewaan berubah bentuk. Ia tidak lagi menusuk, tetapi mengingatkan. Ia menjadi sinyal untuk kembali ke diri sendiri, untuk bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika iya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskanlah. Prinsip sederhana ini ketika dipraktikkan setiap hari, perlahan membangun ketenangan yang kokoh. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perayaan. Hanya suatu hari kamu menyadari bahwa hal-hal yang dulu menghancurkanmu, kini hanya melintas. Kamu masih merasa, tetapi tidak lagi tenggelam. Kamu masih peduli, tetapi tidak lagi kehilangan diri. Dan di sanalah stoikisme bekerja dengan paling halus. Ia tidak mengubah dunia, tetapi mengubah caramu berdiri di dalamnya. Kamu tetap berjalan dengan luka yang telah menjadi bekas, bukan beban. Dengan harapan yang lebih tenang, bukan menuntut. Dengan hati yang terbuka, tetapi berakar kuat pada kesadaran diri. Pada tahap ini, kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban atas semua pertanyaan hidup. Kamu menerima bahwa sebagian hal memang tidak diciptakan untuk dipahami sepenuhnya. Stoikisme tidak menuntut kepastian, ia melatih ketangguhan. Kamu berhenti bertanya mengapa hidup terasa berat, dan mulai bertanya bagaimana caraku berjalan dengan beban ini tanpa kehilangan arah. Ada keindahan sunyi dalam rutinitas yang dijalani dengan kesadaran. Bangun pagi, menarik nafas, menjalani hari tanpa drama batin yang berlebihan. Kamu tidak lagi menunggu hari istimewa untuk merasa cukup. Hari biasa pun menjadi ruang latihan. Setiap gangguan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Setiap kekecewaan kecil adalah pengingat untuk kembali pada prinsip. Kamu mulai melihat orang lain dengan lebih jelas, tidak lagi sebagai sumber kebahagiaan atau luka, tetapi sebagai sesama manusia yang juga membawa pergumulannya sendiri. Pemahaman ini melunakkan hatimu tanpa melemahkan batas. Kamu tidak membenci, tetapi juga tidak membiarkan dirimu diinjak. Keseimbangan ini berakhir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Dalam keheningan yang panjang, kamu menyadari bahwa pikiran seringkali lebih kejam daripada kenyataan. Kamu tidak menderita karena apa yang terjadi, tetapi karena cerita yang kamu bangun di kepalamu. Bagaimana jika aku berbeda? Bagaimana jika aku lebih kuat? Bagaimana jika aku tidak berharap? Stoikisme mengajakmu kembali ke momen ini, satu-satunya tempat di mana hidup benar-benar berlangsung. Di sini, di saat ini, banyak ketakutan kehilangan cengkramannya. Ada kedewasaan yang lahir ketika kamu berhenti menunggu orang lain berubah agar kamu tenang. Kamu berhenti berharap permintaan yang mungkin tidak pernah datang. Kamu berhenti menunggu pengakuan yang tidak pernah dijanjikan. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih damai daripada benar. Pilihan ini sunyi, tetapi membebaskan. Kekecewaan juga mengajarkanmu bahwa mencintai tidak selalu berarti mendekat. Kadang, mencintai berarti memberi jarak agar luka tidak terus terbuka. Stoikisme tidak romantis, ia realistis. Ia memahami bahwa menjaga diri bukanlah egoisme, melainkan tanggung jawab. Kamu tidak dilahirkan untuk mengorbankan jiwamu demi membuat semua orang nyaman. Perlahan kamu belajar menyederhanakan hidup, bukan dengan memiliki lebih sedikit, tetapi dengan menginginkan lebih sedikit. Keinginan yang tidak perlu adalah sumber kegelisahan yang paling halus. Ketika kamu mengurangi tuntutan terhadap hidup, hidup terasa lebih ramah. Kamu tidak lagi marah pada hujan, tidak membenci malam, tidak memusuhi keterlambatan. Semuanya menjadi bagian dari alur yang kamu terima. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah guru yang jujur. Ia menunjukkan siapa yang bertahan, siapa yang pergi, dan siapa yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu berhenti mengejar mereka yang tidak memilihmu. Kamu berhenti membuktikan nilai kepada mereka yang tidak berniat melihat. Harga dirimu tidak lagi dinegosiasikan. Ada kekuatan tenang yang tumbuh ketika kamu berhenti bereaksi berlebihan. Bukan karena kamu mati rasa, tetapi karena kamu memilih respon yang selaras dengan nilai. Kamu tidak lagi terpancing oleh provokasi kecil. Kamu memahami bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Perhatian adalah mata uang batin yang berharga. Di titik ini kekecewaan berubah bentuk.
Ia tidak lagi menusuk, tetapi mengingatkan. Ia menjadi sinyal untuk kembali ke diri sendiri, untuk bertanya, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika ya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskanlah. Prinsip sederhana ini ketika dipraktikkan setiap hari, perlahan membangun ketenangan yang kokoh. Kamu mungkin tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perayaan. Hanya suatu hari kamu menyadari bahwa hal-hal yang dulu menghancurkanmu kini hanya melintas. Kamu masih merasa, tetapi tidak lagi tenggelam. Kamu masih peduli, tetapi tidak lagi kehilangan diri. Dan di sanalah stoikisme bekerja dengan paling halus. Ia tidak mengubah dunia, tetapi caramu berdiri di dalamnya. Kamu tetap berjalan dengan luka yang telah menjadi bekas, bukan beban. Dengan harapan yang lebih tenang, bukan menuntut. Dengan hati yang terbuka, tetapi berakar kuat pada kesadaran diri. Pada tahap ini, kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban atas semua pertanyaan hidup. Kamu menerima bahwa sebagian hal memang tidak diciptakan untuk dipahami sepenuhnya. Stoikisme tidak menuntut kepastian, ia melatih ketangguhan. Kamu berhenti bertanya mengapa hidup terasa berat, dan mulai bertanya bagaimana caraku berjalan dengan beban ini tanpa kehilangan arah. Ada keindahan sunyi dalam rutinitas yang dijalani dengan kesadaran. Bangun pagi, menarik nafas, menjalani hari tanpa drama batin yang berlebihan. Kamu tidak lagi menunggu hari istimewa untuk merasa cukup. Hari biasa pun menjadi ruang latihan. Setiap gangguan adalah kesempatan untuk melatih kesadaran. Setiap kekecewaan kecil adalah pengingat untuk kembali pada prinsip. Kamu mulai melihat orang lain dengan lebih jernih, tidak lagi sebagai sumber kebahagiaan atau luka, tetapi sebagai sesama manusia yang juga membawa pergumulannya sendiri. Pemahaman ini melunakkan hatimu tanpa melemahkan batas. Kamu tidak membenci, tetapi juga tidak membiarkan dirimu diinjak. Keseimbangan ini lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Dalam keheningan malam ketika dunia melambat, kamu merasakan perubahan halus dalam cara hatimu merespon. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa jauh. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu tidak lagi melekat. Stoikisme mengajarkan bahwa keterikatan berlebihan adalah akar penderitaan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan peduli tanpa kehilangan kebebasan batin. Kamu mulai menghargai waktu sebagai sesuatu yang rapuh dan berharga, bukan untuk diisi dengan kecemasan, tetapi dengan kehadiran penuh. Kamu berhenti menunda hidup sambil menunggu keadaan ideal. Kamu hidup sekarang dengan apa yang ada seutuh mungkin. Kesadaran ini sederhana, tetapi mengubah segalanya. Ada rasa hormat yang tumbuh terhadap dirimu sendiri. Bukan kesombongan, tetapi pengakuan bahwa kamu telah bertahan melalui banyak hal tanpa menjadi pahit. Kamu masih lembut meski pernah dilukai. Kamu masih jujur meski pernah dikhianati. Stoikisme memandang ini sebagai kemenangan batin yang tidak perlu diumumkan. Kekecewaan yang dulu terasa seperti beban, kini menjadi guru yang diam. Ia tidak lagi menuntut perhatian, tetapi meninggalkan jejak bijaksana. Kamu belajar memilih pertempuran, menjaga energi, dan menerima bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Kedamaian tumbuh dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Pada akhirnya kamu menyadari bahwa tujuan hidup bukanlah kebahagiaan yang terus-menerus, melainkan ketenangan yang stabil. Perasaan datang dan pergi, tetapi karakter yang kokoh tetap tinggal. Stoikisme menanamkan akar itu dalam-dalam, agar kamu tidak mudah goyah oleh angin keadaan. Dan saat kamu duduk diam, tanpa tuntutan untuk menjadi apapun, kamu merasakan sesuatu yang jarang kamu rasakan sebelumnya. Cukup. Tidak sempurna, tidak spektakuler, tetapi cukup. Di sanalah perjalanan panjang orang yang sering kecewa menemukan jeda. Bukan akhir, tetapi ruang bernafas sebelum melangkah lagi dengan hati yang lebih ringan. Jika kamu masih duduk di sini mendengarkan hingga titik ini, mungkin karena ada bagian dari dirimu yang lelah namun tidak menyerah. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi ia menawarkan cara berjalan tanpa terus-menerus terluka oleh hal yang sama. Kamu telah melihat bahwa kekecewaan tidak harus dilawan, tidak harus disangkal, dan tidak harus dijadikan musuh. Ia hanya perlu dipahami, lalu ditempatkan pada jarak yang tepat.
Hidup akan terus bergerak dengan atau tanpa persetujuanmu. Orang akan datang dan pergi, rencana akan berubah arah, dan perasaan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tetapi selama kamu memegang kendali atas sikapmu, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan mengubah dunia, melainkan pada keteguhan menjaga batin tetap jujur dan tenang. Ketika kamu bangun esok hari, mungkin masalahmu masih ada. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi sendirian menghadapi pikiranmu sendiri. Kamu telah belajar diam tanpa kosong, menerima tanpa menyerah, dan melangkah tanpa membawa beban yang tidak perlu. Jika dunia kembali mengecewakanmu, ingatlah satu hal. Kamu tidak diwajibkan untuk keras agar bertahan. Kamu hanya perlu sadar, hadir, dan setia pada nilai yang kamu pilih sendiri. Di sanalah ketenangan tumbuh perlahan, tanpa suara, namun cukup kuat untuk menopang hidupmu. Terima kasih telah memberi waktumu. Biarkan malam atau hari ini berakhir tanpa tuntutan. Tarik nafas perlahan, lepaskan yang tidak bisa kamu kendalikan, dan izinkan dirimu beristirahat, bukan dari hidup, tetapi dari perlawanan yang tidak perlu.